Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi channel Sutradara Galau yang mana kita biasanya akan membahas seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Di kesempatan kali ini kita akan membicarakan berbagai macam berita ya. Karena KTT G20 ini baru selesai dan ada beberapa informasi menarik seputar G20 yang kemarin dilaksanakan di Bali dan juga dihadiri oleh 20 negara besar yang ada di seluruh dunia, yang ada di seluruh planet bumi ya, karena nggak tahu kenapa mungkin kehidupan hanya ada di planet bumi saja. Jadi kalau di planet Jupiter, planet Venus, Mars dan lain sebagainya, karena itu tidak ada tanda-tanda kehidupan dan kehidupan itu hanya ada di planet bumi saja. Jadi yang diundang mungkin hanya anggota-anggota atau negara-negara yang ada di bumi. Kalaupun di Mars ada, di Jupiter ada, di Saturnus ada, mungkin mereka juga akan diundang. Tapi sayangnya di planet-planet tersebut selain di planet bumi itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan KTT G20 dan juga selamat atas berbagai macam peraihan dan juga kesepakatan yang telah dibuat selama acara tersebut berlangsung. Dan yang paling penting adalah karena kita sudah memasuki semester 5 di sini, jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa dibilang tidak waras ya, karena ada beberapa keluhan-keluhan dari beberapa teman-teman saya yang mungkin merasa kayak kenapa di semester 5 ini kayak gini banget, dan kenapa kuliahan itu kok kayak berat banget dan sebagainya. Hey, saya kasih tahu kepada Anda semua, Anda sepertinya itu telat sadar gitu. Kalau yang saya lihat sepertinya Anda semua ini telat sadar bahwa yang namanya semester 5 itu, bahkan semester-semester yang akan datang itu akan mengalami suatu hal yang lebih menyakitkan daripada sebelumnya, daripada semester 1 dan semester 2. Dan yang saya kasih saran kepada para maba-maba semua di sini, para mahasiswa-mahasiswa baru mungkin yang mereka itu masih unyu-unyu, yang mungkin mereka punya berbagai macam list target yang telah mereka buat. Kalau saran saya sih, ya kalian boleh, kalau pengen punya target sih kalian boleh-boleh aja. Tapi ya kalian nikmatin aja deh yang namanya semester 1, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Ya kalian nikmatin aja, daripada kalian punya ambisi terus kalian ingin mencapai targetnya itu tapi targetnya nggak terpenuhi karena satu dari sekian banyak hal alasan yang mungkin itu ada di luar kontrol kalian. Tapi ya mau gimana pun itu adalah fase kehidupan yang ada di dunia perkuliahan gitu. Jadi ya saran saya, kalian nikmatin aja masa-masa itu dan jangan terlalu berkecimpung di dunia percintaan, di dunia perkuliahan, Masalah percintaan di dunia perkuliahan itu nggak penting. Meskipun ada salah satu dari kalian mungkin yang punya niatan kayak gue pengen masuk kuliah, gue pengen dapet cewek mungkin, atau gue pengen dapet laki, gue pengen pacaran dan sebagainya. Karena mungkin yang namanya salah satu hal yang mungkin memotivasi teman-teman mahasiswa untuk berpacaran di sini mungkin karena udah kelamaan menjomblo kali. Dari SMP, SMA kalian udah tahu rasanya ngejomblo itu kayak gimana. Dari buayan, dari lahir kalian ngerasa ngejomblo itu rasanya kayak pahit banget, pengen ngerasain hidup berdua. Dan akhirnya kalian masuk ke dunia perkuliahan yang mungkin terkenalnya agak bebas ya kan. Kalian mungkin ngerasanya kayak cewek-cewek di dunia perkuliahan itu kayak cantik-cantik. Terus kalian pengen nyari FWB-an. Please, untuk masalah percintaan di dunia perkuliahan itu nggak penting. Oke lah, kalian boleh jalan 1 bulan 2 bulan, abis itu saya sarankan kalian putus lagi. Karena ya itu tadi, dunia perkuliahan ini sangat tidak bisa ditebak. Ada beberapa teman saya yang mungkin di semester 1, semester 2, semester 3 itu masih menjaga kewarasannya. Tapi ketika masuk ke semester 5, warasnya itu makin menjadi-jadi. Jadi standar kayak gini deh, kayak orang itu kan kalau pengen hidup bahagia, hidup sukses itu kan standarnya mungkin kayak harus punya mobil Alphard, harus punya mobil Lamborghini, harus punya duit sekian ratus juta dan lain sebagainya.
karena standarisasi suksesnya seperti itu, akhirnya dia nggak bahagia. Akhirnya cara bahagianya gimana? Standarisasi suksesnya itu diturunin. Itu. Jadi ya cukup dengan makan lauk asin itu udah sukses menurut dia. Akhirnya dia bahagia. Sama di dunia perkuliahan itu, nanti seiring dengan berjalannya waktu, standarisasi kewarasan kalian itu nanti akan semakin diturunkan. Yang asalnya yang namanya waras itu mungkin jangan ngomong sendiri, terus jangan senyum sendiri, ya kan? Artinya yang namanya waras itu tetap masih menjaga komunikasi dengan baik antara diri kamu dengan teman-teman kamu yang lain di dunia perkuliahan. Kamu bisa nongkrong dengan nyaman, kamu bisa mengerjakan tugas dengan nyaman, kamu bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen dengan nyaman. Itu mungkin standarisasi sukses dulu waktu semester-semester awal. Ini untuk menjaga kewarasan di semester 5. Itu nyatanya kamu harus menurunkan standarisasi suksesnya itu untuk tetap menjaga kewarasan. Jadi di semester 5 ini memang banyak banget hal-hal yang tidak bisa diungkapkan ya, karena itu juga termasuk salah satu alasan kenapa saya juga udah mulai agak malas juga bikin konten-konten, karena ya itu tadi, untuk membuat konten di Sutradara Galau di sini karena kita punya interest terhadap tradisi-tradisi literatur klasik di pendidikan pesantren, karena kita fokusnya di konten-konten yang ngebahas seputar nge-review beberapa kitab-kitab tertentu, dan itu kita sampaikan bahwa target daripada kitab ini cocoknya buat siapa gitu. Nah itu, kita sendiri udah jarang baca kitab di sini. Mungkin kita yang namanya udah semester 5 di sini karena mungkin kita juga ngerasanya kayak udah tua gitu. Jadi ya kita lebih nyaman untuk berteman dengan kasur, kita lebih banyak untuk menghabiskan waktu kita di atas kasur daripada di luar kamar atau mungkin di luar kasur kayak gitu ya, karena tidur itu ternyata satu-satunya pelarian terbaik sih. Mungkin ada beberapa teman-teman gue juga yang nonton di video ini yang kalian menggunakan video ini sebagai obat pengantar tidur ya, karena memang sosok Sutradara Galau di sini memang sosok yang bisa dibilang cukup membosankan juga. Bisa dibilang sosok yang agak nyebelin walaupun ngangenin, tapi ya agak ngebosenin juga. Jadi kalian bisa untuk menghabiskan waktu kalian untuk mengantar tidur kalian menggunakan suara saya ini, atau kalian menonton video ini melihat muka saya yang membosankan, akhirnya kalian tertidur loh. Itu beberapa sedikit saran dari yang tadi saya sampaikan kepada orang-orang yang baru menginjak dunia perkuliahan ya. Kalian mungkin sudah semestinya jangan terlalu berharap dengan dunia perkuliahan yang ada di negara kita, walaupun kalian itu bukan berarti sistem pendidikan di Indonesia itu tidak bagus. Kalian masih bisa tetap untuk mengembangkan value yang ada di dalam diri kalian masing-masing, tapi tidak terpacu, tidak terbatas dengan sistem yang ada di dunia perkuliahan, sistem yang ada di dunia pendidikan kita, khususnya sistem yang ada di dunia perkuliahan. Karena memang meskipun di semester 5 ini banyak teman-teman saya yang stres, banyak teman-teman saya yang burn out, bahkan sampai ada beberapa teman saya yang mungkin kelihatannya di kelas dia happy-happy aja, dia bahagia-bahagia aja, dia merasa senang dengan kehidupannya, bentar lagi gue wisuda dan lain sebagainya. Tapi nyatanya kalau udah balik ke kamar malam nangis di pojokan, serius. Itu pernah saya nelpon ada teman saya. Itu tiba-tiba dia nelpon, saya kira dia nangis karena mungkin abis nonton drama Korea ya. Karena memang rata-rata cewek-cewek di kelasan saya itu memang ada sebagian golongan yang mereka itu senang nonton Korea gitu. Contohnya seperti ada 5 orangan lah itu. Mungkin ada beberapa orang yang baru hijrah dari yang asalnya nggak suka nonton Korea, terus mereka senang nonton Korea. Terus malamnya nangis saya telepon. Saya kira habis nonton Korea, ternyata usut punya usut, kabar punya kabar, ya dia kecapean di semester 5 ini. Ya pokoknya doa terbaik saya untuk teman saya yang nangis itu, yang saya telepon. Moga-moga Tuhan tetap menjaga kewarasan untuk diri Anda sekalian. Tadi saya mau ngomong apa ya? Lupa lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Ini video tentang bacot aja. Ini video tentang dunia perkuliahan aja.
Jadi meskipun dengan segala keterbatasan yang ada di dunia pendidikan kita, itu tidak menutup kemungkinan kalian tetap bisa untuk mengembangkan value yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Contohnya seperti ada beberapa teman saya yang mungkin kalau kita bilang sistem pendidikan di Indonesia ini kurang cocok, nyatanya ada beberapa teman-teman saya yang dengan sistem pendidikan yang ada, itu mereka bisa mengembangkan value yang ada di dalam diri mereka. Bahkan secara akademik dia tergolong pinter, dan secara passion dia juga tergolong sukses. Mungkin karena dia secara passion dia memang senang belajar, secara akademik dia pun bagus akhirnya kan, karena passionnya belajar akhirnya dia punya akademik yang bagus gitu. Berbeda dengan saya yang mungkin bisa dibilang saya ini termasuk sosok yang terkenal di kampus itu sebagai sosok yang nyantai gitu ya, karena teman-teman yang lain juga tahu lah. Ini saya mendapatkan persaksian dari teman-teman sekitar. Jadi saya itu orang yang paling nyantai kalau di kelas. Yang lain ketika ujian itu mereka paniknya luar biasa. Itu saya malah bikin origami di pojokan. Anda tahu origami itu kan kertas lipat kayak gitu kan? Kertas lipat ya, saya malah bikin burung, saya malah bikin naga, saya malah bikin ikan dan sebagainya. Ya sekedar untuk menenangkan diri aja gitu, maksudnya untuk membuat diri ini jadi fokus gitu. Karena yang namanya origami itu kan kita ngelipet-lipet kertas itu kan harus ada kefokusan. Itu salah satu kenapa alasan saya kalau membiasakan diri untuk menghadapi sesuatu sekarang itu, cobalah kita dengan bikin santai dulu, bikin relax dulu, kita origami dulu. Kalau udah selesai origami, kita juga tiba-tiba jadi ingat lagi, akhirnya kita bisa untuk menjawab beberapa jawaban yang ada di lembar ujian gitu. Tapi orang-orang ngelihatnya kayak ini si Colby nyantai banget, ini si Sutradara galau di sini, si kritikus labil di sini. Ini galau, ini nyantai banget gitu kan, kayak nggak ada beban sama sekali. Padahal dalam hati saya ini kayaknya ujiannya susah deh, tapi sebisa mungkin jangan kelihatan susah. Dan yang saya nggak suka dari teman-teman saya itu ketika ujian itu mereka banyak nanya. Mereka ini seperti kaum Bani Israel yang mereka itu nanya tentang seputar jenis sapi yang harus mereka bawa kepada Nabi Isa. Padahal dengan pertanyaan itu ya mereka akan menyulitkan diri mereka sendiri. Jadi saran saya kepada teman-teman semua yang sudah masuk ke dalam dunia perkuliahan, kalian menemui dosen, oke lah, kalian mungkin di semester awal itu kalian akan memiliki yang namanya idealisme yang tinggi. Tapi ketika sudah masuk ke semester tua, silahkan hadapi dengan realita. Karena yang awalnya mungkin kalian di semester awal itu mungkin kalian akan menyukai yang namanya dosen-dosen yang terkesan aktif, terkesan komunikatif, dialogis, dan materi-materinya itu bisa tersampaikan dan terstruktur dengan baik sehingga bisa dipahami oleh mahasiswa. Tapi ujung-ujungnya kalian akan lebih menyukai jam kosong, kalian akan lebih menyukai dosen yang terkesan nyantai, kalian akan lebih menyukai dosen yang sekiranya mereka itu nggak terlalu menuntut mahasiswanya untuk berpikir secara kritis. Itu contohnya seperti ada dosen kristologi saya, itu sebenarnya awal-awal saya nggak suka itu karena ini terlihat kurang kompeten, tapi ujung-ujungnya ya saya justru lebih menyukai mata kuliah beliau karena selesai menyampaikan materi beliau langsung pergi dan tidak menuntut untuk berpikir tentang hal-hal yang lebih kritis. Itu yang saya suka dibandingkan dengan dosen-dosen mata kuliah yang lain yang mungkin penjelasannya secara monoton atau terkadang juga asik, tapi ya itu menuntut untuk berpikir. Dan kita yang namanya sudah semester 5 di sini mungkin udah terlalu pasrah dengan kondisi. Jadi ya kita nggak mau untuk berpikir lebih dalam lagi seputar hal itu. Kita pengennya buru-buru selesai kuliah, buru-buru tidur, beres. Itu yang kita incer sekarang di semester 5 saat ini. Dan ini informasi buat teman-teman semua, pokoknya ini informasi buat dede-dede tingkatku. Oke. Karena aku peduli sama kalian, kepada dede-dede tingkat, saya sarankan kalian untuk selalu menjaga kewarasan, selalu menjaga yang namanya kestabilan emosi gitu ya. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Muzadi, dan ini sering saya jadikan status gitu kan,
intelektualitas tidak akan berarti apa-apa di hadapan instabilitas rohani. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sekalipun Anda doktor S3, sekalipun Anda profesor, sekalipun Anda presiden, kalau Anda galau karena dimarahin istri, apakah status profesornya masih berlaku? Apakah status daripada doktornya masih berlaku? Apakah status daripada presidennya masih berlaku? Enggak kan? Semuanya karena apa? Instabilitas rohani. Kalau kata Cak Nun mungkin lebih gampangnya, Anda tidak akan berarti apa-apa. Di hadapan patah hati, kalian tidak berarti apa-apa. Yang namanya presiden, yang namanya profesor, yang namanya dokter S3, yang namanya guru besar, yang namanya rektor, atau ilmuwan-ilmuwan dan sebagainya, pencetus-pencetus, bahkan pemenang hadiah Nobel, tidak akan berarti apa-apa di hadapan patah hati. Yang namanya patah hati ya patah hati. Sekelas Nabi pun bisa sedih kok ketika ditinggalkan oleh Siti Khadijah, ketika ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Apalagi kita, pasti itu patah hati memang hal yang luar biasa. Jadi balik lagi ke topik pembicaraan, karena kita masih membicarakan seputar ruang lingkup perkuliahan. Saya sarankan kalian tetap menjaga kualitas akal kalian. Sekali lagi, kalau memang kalian perlu istirahat, kalian istirahat. Dan juga selamat untuk kepada para dating, adik-adik tingkat maksudnya. Kalian yang semester 1, yang semester 3 mungkin kalian masih punya idealisme yang tinggi, silakan kalian nikmati, silakan kalian rasakan. Tapi ketika nanti sudah masuk ke semester tua, selamat datang di dunia realita kampus. Selamat datang di dunia skripsi, selamat datang di dunia medlit, selamat datang di dunia kualitatif kuantitatif. Itulah tugas akhir yang harus kalian selesaikan, dan kalau bisa kalian harus menyadari dari awal bahwa yang namanya bikin skripsi itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1. Atau mungkin kalau kalian KPI ya berarti kalian nanti lulus. Itu nanti kalau udah lulus gelarnya berarti Eskom atau enggak Esos, seperti itu ya. Intinya seperti itu saya sarankan ya. Silakan kalian nikmati saja masa-masa ini, dan jangan lupa sadari lebih awal bahwa kesehatan mental kita memang lebih harus diprioritaskan. Tapi kalau memang kalian menghadapi beberapa mata kuliah terus kalian ngeluh stres dengan alasan mental health, itu seriusan, itu tidak mencerminkan sosok sigma, tidak mencerminkan karakteristik orang yang memiliki sifat atau karakter sigma. Kalau mungkin di dunia laki-laki itu ada yang namanya sigma male, alpha male, beta male. Itu tidak mencerminkan sosok sigma sama sekali. Kalian harus seperti Thomas Shelby, kalian harus berani untuk menghadapi segala sesuatu meskipun sendirian dan tidak ada yang membacking di belakang kalian. Oke, itu saja yang bisa disampaikan dari Sutradara Galau seputar dunia perkuliahan. Intinya itu beberapa saran saya terhadap adik-adik tingkatku. Itu karena kepedulianku terhadap kalian, kepedulianku terhadap kewarasan kalian. Nanti pokoknya kalau memang ada apa-apa, ada pertanyaan yang bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa tanyakan langsung, ngechat langsung, kita ketemuan langsung di kampus, no problem, nggak masalah. Kalau kalian tahu kalau kalian tahu kalau saya ada di kampus ya kan, kadang harus bikin janji dulu ya. Saya nggak suka lama-lama di kampus. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.